أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Nurul Huda Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad bab Iyadatul Marda dengan tema keutamaan Abu Bakar. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala haddatsana Marwan bin Muawiyah qala haddatsana Yazid bin Kaisan an Abi Hazim dari Abi Hazim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbahal yawma minkum sha'iman, barang siapa, man asbaha al yauma, siapakah yang pagi-pagi hari ini, minkum di antara kalian, shaiman yang berpuasa. Qala Abu Bakar menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, man ada minkumul yawma maridon, siapakah di antara kalian hari ini yang menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakrin, ana. Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, man syahida minkumul yawma janazatan, siapakah di antara kalian hari ini yang menjenguk, yang melayat jenazah? Qala Abu Bakrin, ana. Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, man at'amal yawma miskinan, siapakah hari ini yang memberi makan seorang miskin? Qala Abu Bakrin, ana. Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Qala Marwan berkata, balaghani, telah sampai kepadaku keterangan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a hadhil khisalu, tidaklah perkara-perkara ini berkumpul, fi rajulin, pada seseorang, fi yaumin, dalam satu hari, illa dakhalal jannata, kecuali ia akan masuk surga. Qala Syekh Al-Albani sahihun, hadis ini hadis sahih.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kita ambil dari kitab tentang Iyadatul Mardha, bab keutamaan menjenguk orang sakit. Bahwasanya menjenguk orang sakit memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendoakan agar yang sakit sabar menghadapi cobaan, dan juga keutamaan ketika menjenguk orang atau melayat orang yang sudah mati, ya, di mana dalam suatu hadis dikatakan barang siapa yang menjenguk orang mati sampai mengantar ke kuburan, ya, menyolatinya, kemudian mengantarkan ke kuburan sampai dimakamkan, di sana ada pahala, ya, 3 kirot. Berapa kirot? Kalau sampai di kuburan 2 kirot, ya. 1 kirot ketika ikut sholat, ya, ketika ikut sholat, kemudian ketika ngantar ditambah lagi satu kirot. Nah, 1 kirot itu ukurannya berapa? Ukurannya sebesar bukit Uhud. 1 kirot itu sebesar bukit Uhud. Itu pahala bagi siapa yang ikut menyolati dan ikut mengantarkan orang mati. Kemudian di dalam hadis ini para jamaah juga keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada hari itu telah mengumpulkan pada dirinya beberapa keutamaan amal. Sebagaimana dalam hadis ini, di mana Rasulullah bertanya kepada para sahabat saat itu, siapa yang pagi-pagi berpuasa, artinya menjalankan puasa sunnah? Maka Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah, sedangkan yang lain tidak menjawab saat itu. Kemudian siapa, kata Rasulullah, yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar mengatakan, saya. Yang lain tidak menjawab, ya. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang hari ini telah menyaksikan jenazah, ikut mengantarkan jenazah? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, saya. Ini 3 amalan sudah. Yang pertama puasa sunnah, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga menyaksikan jenazah. Lalu yang keempat, kata Rasulullah, siapa yang hari ini telah memberi makan seorang miskin? Rasulullah mengatakan, Abu Bakar mengatakan, saya. Maka dalam hadis ini diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa 4 amalan ini ada pada seseorang dalam 1 hari, maka dia akan masuk surga. Pernahkah di antara kita mengalami seperti itu? Maka mari kita berusaha untuk bisa mendapatkannya dan berdoa kepada Allah agar diberi kemampuan. Jadi ini paket masuk surga para jamaah, ya. Paket masuk surga. Dalam 1 hari, ya, silakan bapak-bapak ingat-ingat ini, ya. Siapa tahu suatu ketika kita berhadapan dengan masalah seperti ini. Dalam 1 hari ada 4 amalan sekaligus yang menyebabkan seseorang akan masuk surga. Apa diantaranya? Puasa sunnah. Kemudian diantaranya lagi menjenguk orang sakit. Kemudian yang ketiga menyaksikan jenazah, artinya takziah. Yang keempat memberi makan orang miskin. 4 perkara ini apabila kita lakukan dalam seharian, maka kita akan masuk surga. Semoga kita bisa pernah mendapatkan hal yang seperti ini. Tetapi apakah hal seperti ini mudah? Ternyata tidak mudah para jamaah. Iya, ternyata tidak mudah. Karena dalam suatu hari terkadang di kampung kita hanya ada orang sakit saja. Betul nggak kira-kira?
Terkadang kita nggak dengar ada orang sakit, tiba-tiba ada orang mati, betul? Nggak mendengar sama sekali. Ya, suatu ketika kita nggak dengar ada orang sakit, nggak dengar ada orang mati, hanya bertemu dengan orang miskin saja. Maka memang untuk memadukan empat amalan ini bukan masalah yang mudah. Kecuali barang siapa yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang seperti ini bisa kita minta, semoga kita pernah melakukan. Contoh gimana? Kebiasaan kita berpuasa kapan para jamaah? Pada dalam satu minggunya, Senin dan Kamis biasanya. Ya, semoga pas hari Senin misalnya kita sedang puasa Senin, ternyata ada orang sakit di sebelah kita atau di kampung kita. Maka, loh ini kok ada orang sakit pas saya puasa, segera menjenguk hari itu pula. Siapa tahu nanti amalan ketiga dan keempat menyusul. Ya ini menyusul. Iya, empat-empatnya jadi kita akhirnya dapat surga. Mungkin kalau nggak di kampung sebelah, di kampung sebelahnya lagi begitu. Kampung sebelahnya sakit, yang kanan kampung sebelah kiri mati. Nah, ini di pojok sana ada orang miskin. Berarti para jamaah, kalau suatu ketika ya, ketika kita ingat akan 4 amalan ini, berapa amalan ini? 4 amalan ya. Ternyata hari itu kita puasa, terus kemudian di sebelah kita atau di pojok sebelah kita kok ada orang sakit, maka kita langsung tanggap. Siapa tahu nanti yang kedua, yang ketiga, keempat menyusul. Wah, ada orang sakit, segera datang ke rumahnya menjenguk. Berarti 2 amalan sudah dilaksanakan. Siapa tahu nanti yang ketiga tiba-tiba menyusul jam berikutnya, ya. Ketika berhasil 4 hal ini, bersyukurlah ya, bersyukurlah. Saya sampai hari ini para jemaah belum ditakdirkan mendapatkannya. Ya, belum ditakdirkan mendapatkannya. Terkadang hanya sekedar puasa dan orang sakit begitu. Terkadang hanya orang sakit saja. Terkadang hanya orang mati saja begitu. Ini ternyata hal ini pernah terjadi kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Memang para jamaah, Abu Bakar As-Siddiq termasuk di antara para sahabat yang diberi oleh Allah banyak keutamaan ya. Suatu ketika dalam sebuah hadis Rasulullah bercerita bahwasanya di dalam surga itu ada berapa pintu surga? Ada pintu surga. Ya, di antara manusia ada yang mencapai 8 pintu itu. Ada manusia yang mungkin mencapai 2 pintu. Ada manusia bisa masuk ke 3 pintu dari 8 pintu itu. Ada yang mungkin masuk kepada semuanya. Jadi dari pintu 8 itu semuanya bisa belusukan. Ya, bisa belusukan di situ. Masuk ke pintu mana saja dia bebas. Ada yang seperti itu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kriteria masing-masing. Ya, akhirnya apa? Abu Bakar bertanya, Allah, seseorang yang bisa masuk ke, maka apa kata Rasulullah? Iya, dan Anda termasuk di antaranya, Masya Allah. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Ini beliau termasuk sahabat yang memiliki banyak keutamaan. Suatu ketika para jamaah, ketika sedang dalam keadaan sedang salat subuh berjamaah, pada saat salat subuh berjamaah, Nabi tiba-tiba berpidato, siapa yang pagi ini, tiba-tiba Umar berkata, siapa? Abu Bakar As-Siddiq berkata, saya ya Rasulullah, semalaman saya mendengar siapa itu pedang Allah itu? Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf sakit, maka pagi harinya ketika mau berangkat ke masjid,
saya mampir dulu menjenguk Abdurrahman yang sakit, ternyata sudah siuman. Nah, ini diantara maknanya. Jadi pagi itu Abu Bakar lagi yang mendapatkan surga. Kemudian Nabi bersabda lagi, siapa yang pagi ini sudah memberi makan orang miskin, maka dia masuk surga. Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah, saya melihat di tangan anak saya Abdurrahman ada sepotong roti, maka saya berikan kepadanya. Masya Allah para jamaah. Dan para sahabat interupsi, Umar bin Khattab juga interupsi, ya Rasulullah, kita ini belum keluar dari masjid. Ya, ketika Nabi mengatakan siapa yang pagi-pagi sudah menjenguk orang sakit, maka dia surga. Umar dan sahabat yang lain pun interupsi, ya Rasulullah, kita ini masih barusan selesai sholat subuh. Lah ini, maka Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan siapa yang pagi ini sudah memberi orang miskin, maka dia surga. Maka Umar pun juga interupsi bahwa kita ini barusan sholat subuh ya Rasulullah. Itu diantara maknanya. Lagi-lagi siapa? Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Jadi pagi itu para jamaah yang mendapatkan ranking 1 adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, paling mendapatkan surga di antara jamaah yang ada. Kemudian suatu ketika para jamaah, ketika turun ayat sedekah di malam hari, maka pagi harinya para sahabat berduyun-duyun datang kepada Rasulullah menyerahkan infak dan sedekahnya untuk fisabilillah. Maka Umar datang dengan membawa separuh hartanya. Artinya cek separuh hartanya dibawa oleh Umar bin Khattab. Dan Umar merasa bangga. Ya, di perjalanan Umar merasa bangga karena membawa separuh cek harta itu para jamaah termasuk hal yang berat, ya, termasuk hal yang berat. Wong kita ini kadang Masjid Nurul Huda dibangun cuma bawa sak semen aja rasanya kok betul nggak kira-kira? Membawa sak semen itu terkadang berat, ya. Bagaimana dengan sak truk, ya, sak lah gitu ya. Lah ini, sedangkan Umar saat itu membawa separuh hartanya. Maka dia merasa hari ini dia akan menang daripada yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu ketika mendengar satu kebaikan mereka sangat berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan itu. Ya. Harisun ala husulil ajr minallah. Mereka bersemangat untuk mendapatkan pahala. Termasuk Umar ini, dia bangga membawa separuh hartanya. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, diserahkanlah separuh hartanya tadi untuk Islam dan fisabilillah. Tiba-tiba saja Abu Bakar datang, ya, tiba-tiba saja Abu Bakar datang menyerahkan seluruh hartanya, masya Allah. Ya, kalau Umar berapa? Cuma separuh hartanya, sedangkan Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kalau seluruh hartanya diserahkan, ini diantara maknanya, lalu untuk kamu dan untuk keluargamu apa? Apa jawaban Abu Bakar? Untuk diri saya dan keluarga saya adalah janji Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Langsung saat itu para jamaah, Umar bin Khattab menangis dan memeluk Abu Bakar sambil mengatakan, bi abi anta wa ummi, demi engkau sebagai bapak dan ibuku, tidak ada yang akan mengalahkan kamu dalam kebaikan. Au kama qala. Dan itu memang betul para jamaah. Jadi setiap Allah menurunkan ayat-ayat tentang kebaikan, maka Abu Bakar radhiyallahu an selalu berada di atas para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Memang begitulah di antara fadilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian
Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa, dari kalangan para dewasa. Sedangkan dari kalangan ibu-ibu yang masuk Islam pertama kali siapa? Khadijah. Khadijah istri pertama Rasulullah SAW. Kemudian dari kalangan anak-anak siapa? Ali radhiyallahu an, ya. Ditambah lagi dengan Zaid, Zaid dan keluarganya, termasuk budaknya Khadijah yang masuk Islam. Abu Bakar para jamaah ketika masuk Islam itu ada kisahnya. Ketika beliau hendak berdagang menuju ke Syam, ya, beliau bermimpi dalam waktu di penginapan, matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kirinya. Lalu pagi harinya Abu Bakar sibuk mencari tukang takwil. Karena pada saat itu mereka terbiasa kalau ada mimpi yang menarik, mereka mencari apa? Takwil. Mencari takwil mimpi, ya, untuk dipelajari apa hikmahnya. Ketika Abu Bakar mencari takwil mimpi itulah ditunjukkan oleh masyarakat saat itu bahwa di suatu gereja ada seorang ulama yang sangat alim yang biasa mentakwil mimpi, yaitu pendeta Bukhairah. Nah, maka Abu Bakar datanglah kepada pendeta Bukhairah ini menceritakan mimpinya. Kemudian kata pendeta Bukhairah bahwasanya kamu akan menjadi seorang wazir. Wazir itu kalau sekarang ya Perdana Menteri atau seorang patih dalam kerajaan, ya, seorang patih. Artinya orang kedua lah begitu setelah raja. Bahwasanya kamu akan menjadi wazir bagi nabi yang terakhir di muka bumi ini. Dan itulah temanmu sendiri, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari perkataan pendeta Bukhairah. Mendengar bahwasanya yang menjadi nabi terakhir itu Muhammad, temannya sendiri, karena memang Nabi Muhammad itu adalah teman sejak kecil para jamaah. Temannya Abu Bakar sejak kecil, cuman umurnya lebih tua Rasulullah sedikit begitu. Nah, terpaut berapa kira-kira? Antara 2 sampai 3 tahun, ya. Dan sejak kecil sudah ada kesamaan sifat gitu loh. Cocok gitu loh. Nabi itu cocok dengan Abu Bakar sejak kecil. Sehingga setiap hari main berdua di masa kecilnya. Nah, ketika di masa sama-sama dewasa ini dan ada peristiwa Abu Bakar tadi, maka pendeta Bukhairah pun menyatakan bahwasanya aku sudah masuk Islam. Tapi dia menyembunyikan keislamannya karena takut dibunuh oleh orang Yahudi dan Nasrani saat itu. Maka apa yang terjadi para jamaah? Lalu Abu Bakar tidak jadi meneruskan perjalanannya dagang ke negeri Syam karena rindu ingin bertemu dengan Rasulullah dan ingin menyatakan masuk Islam. Ya. Kemudian diurungkan kepergiannya pulang kembali ke Mekah. Subhanallah para jamaah, di jalan Abu Bakar sesampainya di Mekah ternyata sudah dihadang oleh Rasulullah di tengah jalan. Begitu dekat dengan Rasulullah, maka Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak beriman kepadaku?" Kemudian Nabi melanjutkan yang maknanya, "Bukankah kamu bermimpi matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, kemudian kamu mencari tukang takwil dan ketemu dengan pendeta Bukhairah, dan bahwasanya pendeta Bukhairah sudah masuk Islam, tapi karena menyembunyikan keislamannya karena takut dibunuh oleh orang Yahudi dan Nasrani." Nah, para jamaah mendengar cerita yang lengkap dari Rasulullah tanpa Abu Bakar memberitahu sebelumnya, maka Abu Bakar langsung menangis dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membaca syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah
wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika masuk Islam. Dan sejak itu para jamaah, sejak itu Abu Bakar apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau membenarkannya. Sampai-sampai kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq. Kapan mendapatkan gelar As-Siddiq itu? Yaitu tepatnya kira-kira pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada saat Isra dan Mi'raj itu para jamaah, sungguh umat Islam tegang saat itu ya. Karena apa? Karena semua yang diberitakan Rasulullah itu aneh begitu. Aneh dan bahasa kita apa? Gak masuk akal lah gitu ya. Malam itu Nabi di Mekah. Malam itu pula Nabi ke bait Palestina, Masjidil Aqsa. Malam itu juga ke Baitul Ma'mur, masjid yang ada di langit. Malam itu juga ke Sidratul Muntaha, paginya sudah di Mekah kembali. Maka semua umat Islam saat itu dalam keadaan apa? Antara menerima dan tidak itu apa para jamaah ya? Ya, bimbang, bingung gitu loh. Umar bin Khattab pun antara yakin dan tidak, iya enggak gitu loh. Semua sahabat meragukan, loh kok apa benar gitu ceritanya. Allah jadikan Nabi punya banyak saksi para jamaah, punya banyak saksi. Di antara saksi itu adalah bahwa Nabi ketika perjalanan menuju ke Baitul Maqdis itu bertemu dengan rombongan pedagang Mekah yang sedang pulang dari Syam. Dan Nabi bertemu dengan mereka, ada ceritanya pertemuan itu. Ini termasuk bukti yang paling akurat begitu. Dan mereka juga mengakui pertemuan itu. Tapi lagi-lagi rombongan ini belum sampai di Mekah. Makanya para sahabat saat itu ragu-ragu. Sampai Ali radhiyallahu an juga. Pada saat itulah orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy menggunakan kesempatan untuk menjatuhkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjatuhkan Rasulullah. Mereka datang mengelilingi Rasulullah sambil mempermalukan Rasulullah di hadapan orang banyak. Sedangkan umat Islam saat itu masih sedikit sekali, nggak bisa. Dan saat itu terjadi para jamaah, ada seorang pendekar sakti begitu, tiba-tiba melompat ke arah Rasulullah sambil mengatakan, wahai Muhammad, angkat kakimu yang kanan, angkat kakimu yang kiri. Maka diangkat oleh Rasulullah. Setelah itu apa kata dia? Lah sekarang coba angkat kakimu yang kanan. Maka apa kata Rasulullah? Kalau yang kiri sudah diangkat, maka yang kanan tidak bisa diangkat. Nah itu dijadikan sebagai bahan untuk mentertawakan. Mengangkat kedua kaki saja nggak bisa, mengaku sampai Sidratul Muntaha dan turun lagi ke Mekah pada pagi harinya. Maka dijadikan bahan tertawaan saat itu. Kemudian orang tadi para jamaah langsung ke arah Ali radhiyallahu an sambil mengatakan di antara maknanya, wahai Ali, ini saudaramu mengaku malam ini di Mekah, kemudian ke Sidratul Muntaha dan paginya di Mekah kembali. Bagaimana menurut kamu wahai Ali? Maka Ali saat itu tidak berkata apa-apa para jamaah, langsung mencabut pedangnya dan ditusuk perutnya sampai keluar ususnya begitu. Nah tentu tindakan Ali ini menjadi para sahabat yang lain semakin semakin ketakutan. Mereka masih sedikit, sementara Ali telah berbuat nekat membunuh lawan ya, di tengah ribuan atau mungkin ribuan orang begitu. Apa kata Ali? Bertanya kepada yang bersangkutan saja nggak percaya, apalagi bertanya kepada saya. Jawabannya adalah mati, kata Ali radhiyallahu an, au kama qala.
Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada saat yang menegangkan itu pula, maka Abu Jahal merasa ada kesempatan untuk menjatuhkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka dia membawa pasukan menuju ke rumah Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar gak tahu para jamaah. Abu Bakar gak ada di tempat, sebagaimana Umar, Ali dan lain sebagainya berada di tempat itu. Sedangkan Abu Bakar berada di rumah, gak mendengar cerita itu. Maka Abu Lahab datang ke rumah Abu Bakar, mengetuk pintu Abu Bakar sambil memanggil-manggil beliau. Setelah dibuka pintunya, lalu Abu Jahal mengatakan, wahai Atik, namanya Abu Bakar adalah Atik begitu. Bagaimana pendapatmu kalau saudaramu itu mengaku malam ini dia di Mekah, kemudian malam itu ke Baitul Maqdis, malam itu pula ke Sidratul Muntaha, paginya sudah di Mekah, sudah di Mekah. Bagaimana menurut Anda? Maka saat itu pula Abu Bakar dengan marah, murka melihat Abu Jahal yang datang. Wahai musuh Allah, lebih dari itu kalau yang dikatakan oleh Muhammad, maka aku membenarkannya. Nah para jamaah, saat itulah Nabi berkata Abu Bakar As-Siddiq. Nabi menambahkan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar ya. Sehingga sejak itu para sahabat pun menyebut Abu Bakar As-Siddiq, ya, seorang yang jujur dalam beragama. Di mana memang di dalam Islam para jamaah, silakan dilihat pada ayat berikut ini, ada 4 derajat di dalam Islam. Yang pertama Nabi dan Rasul, ya, yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para solihin. Ayat berapa itu? Siddiqina faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina. Sudah ketemu ayatnya? Ma'alladzina an'amallahu alaihim. Silakan lihat pada ayat berikut ini. Surat An-Nisa ayat 69. Surat 69. Surat keempat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hawar rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Allah berfirman, wa man yuti'illaha war rasula. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Siapa saja? Yang pertama, minan nabiyyina, para nabi, was-siddiqina, para siddiqin, para syuhada, was-solihina, dan para solihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan alangkah mereka ini sebaik-baik teman. Di dalam Islam ada 4 derajat ini para jamaah. Yang pertama derajat para nabi dan para rasul. Ya, di antara para nabi ada yang menjadi rasul, dan tidak semua nabi menjadi rasul. Tapi para nabi para jamaah bukan manusia biasa. Jadi tidak ada tandingan, ya.
Para nabi tidak bisa disejajarkan dengan manusia biasa. Kemudian di bawah para nabi itu ada siddiqin. Nah, derajat siddiqin ini para jamaah ternyata derajat kedua setelah para nabi. Dan orang pertamanya siapa? Abu Bakar. Termasuk siddiqin di sini, kalau di dalam kenabian yang disebut siddiq siapa? Nabi Yusuf alaihis salam, ya. Dalam di kalangan para nabi yang Allah sendiri sebut sebagai siddiq siapa? Yaitu Nabi Yusuf alaihis salam. Dan yang di dalam Al-Qur'an disebut siddiqah siapa? Yaitu Bunda Maryam. Bunda Maryam, ibunda Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah julukin beliau sebagai siddiqah, Kalau dari para nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Dari para wanita Maryam, ibunda Maryam. Kemudian dari sahabat Nabi yang pertama kali disebut siddiq siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apakah kita orang Surabaya ini? Surabaya mana ini para jamaah? Surabaya mana kita? Jakir. Apakah kita orang Surabaya Jakir ini bisa mencapai siddiq? Insya Allah bisa. Ya, kecuali para nabi yang tidak bisa para jamaah. Kecuali Kenapa? Karena nabi sudah tidak ada lagi. Terakhir siapa nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu enggak ada lagi nabi para jamaah. Adapun derajat siddiq kita pun bisa apabila kita sampai kepada pahala itu. Tapi siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Terus mungkin bapak-bapak ingin tahu, para jamaah ingin tahu resepnya supaya menjadi as-siddiq itu seperti apa? Ya, kita bisa melihat makna siddiq dan kepada contoh yang pernah sudah dikatakan siddiq. Seperti siapa? Abu Bakar. Terus bagaimana bentuknya? Seorang muslim yang beriman kepada Allah, dan selalu jujur dalam beragama. Selalu jujur. Keyakinannya kepada Allah itu selalu tegak. Tawakalnya kepada Allah selalu tegak. Kemudian percayanya kepada Allah selalu tegak. Dan tidak ada sedikit keraguan terhadap Allah. Maka insya Allah orang yang seperti inilah siddiq itu. Nah, apakah sebagai seorang mukmin yang tidak pernah ragu-ragu tentang Allah? Atau gak punya uang 3 hari saja sudah mengeluh? Halo? Gak 3 hari saja gak punya uang ngeluh? Kalau 3 hari saja gak punya ngeluh, tuh awa iki. Kalau saya Masya Allah, maka gak potongan jadi as-siddiq. Ketika sakit gigi, tahan, ndak sampai mengeluh, kok sakit terus, kenapa ini, nggak tahu kok sakit terus, ya, sabar, sakit sabar. Ketika diuji kurang harta, sabar, tetap bagus, husnudzon kepada Allah. Nah, inilah diantara resep siddiq. Perintah dengan baik dan benar, terus khusyuk kepada Allah, dan sama sekali tidak ada keluhan dalam urusan tawakalnya. Sama sekali tidak ada keluhan dalam menghadapi segala kehidupannya. Pada Allah, bisakah kita seperti ini? Atau selama ini kita ada cacat? Ada cacat, misalnya apa? Masih suka was-was kepada Allah. Masih terkadang itu mengeluh, ya. Bahasa Jawanya ngersulo, ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ngersulo itu, ya? Halo? Ngersulo. Bahasa Indonesianya apa? Kecewa. Contoh gimana para jamaah? Ketika
nyari kerjaan, ke sana belum dapat, ke sana belum dapat, ke sana belum dapat. Ada semacam apa pada diri kita biasanya? Kesedihan. Sedihnya itu kalau dibentukkan kata-kata begini. Duh, kenapa saya belum dapat kerjaan? Nah, mungkin gak terjadi pada diri kita. Wah, ini jelas-jelas sangat kuat itu kan. Misalnya yang dagang ini, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Saulan sepi sampai torok. Maka kira-kira yang keluar dari perasaan kita apa? Waduh, saulan sepi. Saulan sepi. Nah, kelihatannya dibalik, wah saulan ini sepi, 1 bulan ini sepi. Dibalik perkataan ini seakan-akan gak ada apa-apa. Tapi bisa jadi dalam maknanya adalah, kenapa saya tidak dapat pekerjaan ini? Kenapa saya bangkrut? Kenapa tidak diberi hasil? Ada tuntutan para jamaah. Maka bagaimana kita mendapatkan siddiqin di situ? Ya, tapi intinya siddiqin pun siapapun bisa dapat ya. Ada juga syuhada. Nah, syuhada ini orang yang mati syahid di di peperangan ya. Kemudian itu derajat minas solihin, orang-orang soleh. Maka para nabi jelas solihin, para siddiqin jelas solihin, para syuhada jelas solihin. Tapi solihin belum tentu para nabi, belum tentu siddiqin, belum tentu syuhada. Umumnya kaum muslimin adalah solihin. Kesolehannya seukuran dengan amal masing-masing. Siapa yang cepat maka dapat begitu. Baik, ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu an. Suatu ketika para jamaah, Rasulullah kedatangan malaikat Jibril alaihi salam. Maka Rasulullah berkata, "Ya Jibril, hadithni bi fadaili Umar bin Khattab." Wahai Jibril, ceritakan kepadaku tentang keutamaan Umar bin Khattab. Faqala, maka Jibril berkata, "Lau haddathtuka bi fadaila Umar mundu ma labitha Nuhun fi qaumihi ma nafidat fadailu Umar." Kemudian kata Jibril, sekiranya aku ceritakan kepadamu tentang keutamaan Umar bin Khattab para jamaah. Ini kita sekarang ingin tahu siapa Umar. Tentang keutamaan Umar bin Khattab sejak Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya sampai hari ini. Maka keutamaan Umar bin Khattab tidak akan pernah habis, tidak akan pernah habis-habisnya. Artinya para jamaah, keutamaan Umar bin Khattab itu dibanding dengan manusia selain para nabi, sejak Nabi Nuh sampai hari di mana Jibril berkata, maka keutamaan Umar bin Khattab lebih utama dari semua manusia itu. Sungguh luar biasa Umar bin Khattab. Lalu kemudian Rasulullah bertanya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kata Jibril, "Wa inna Umaro hasanatun min hasanati Abi Bakrin." Masya Allah, sudah bisa digambarkan ya. Sedangkan kebaikan-kebaikan Umar tadi yang dibanding dengan manusia sejak Nabi Nuh sampai hari itu, kebaikan Umar bin Khattab lebih utama dari yang lainnya. Lalu apa kata Jibril? Sedangkan keutamaan Umar bin Khattab ini hanyalah satu kebaikan saja dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah para jamaah. Siapa Abu Bakar As-Siddiq ya? Ini terdapat dalam Tarikhul Ulama Lis-Suyuti. Ya, Tarikhul Ulama yang dikarang oleh As-Suyuti. Maka dari beberapa hadis ini para jamaah, saya pribadi meyakini bahwa Abu Bakar adalah manusia satu-satunya setelah para nabi dan rasul. Satu-satunya. Manusia satu-satunya setelah para nabi dan rasul. Lalu kemudian nomor 2-nya Umar. Lalu kemudian nomor 3-nya Utsman. Lalu nomor 4-nya Ali radhiyallahu an.
Lalu nomor 5-nya adalah orang yang tergabung dalam 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Lalu orang berikutnya adalah orang yang berada dalam Bai'atur Ridwan. Lalu berikutnya adalah orang yang berada mungkin di Badar. Dan setelah itu kemudian umumnya kaum muslimin, mulai dari umatnya para nabi sampai kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya pribadi sejak mendengar berita ini para jamaah, langsung saya berdoa begini. Allahumma inni uhibbu Abu Bakrin wa Umar. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Ternyata doa saya ini para jamaah hampir mirip dengan doanya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ada ceritanya, sedikit saya ceritakan. Pada saat ada seseorang sahabat, dia memiliki kerinduan yang kuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari di rumah mondar-mandir kepingin segera melihat muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah mendengar suara adzan, maka orang tersebut segera lari menuju ke masjid hanya dalam rangka apa? Ingin melihat muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari sahabat ini curhat kepada Nabi. Cerita bahwasanya dia selalu kepingin ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu dengan Rasulullah. Diceritakan sampai kalau sudah azan, maka dia lari ke masjid hanya ingin melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi? Saat itu wahyu belum turun. Sesampainya ketika sahabat ini pamitan para jamaah, tiba-tiba wahyu turun yang berbunyi al-mar'u ma'aman ahabba. Bahwasanya seseorang nanti di surga, di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama siapa idolanya, siapa yang dicintai. Kalau cintanya kepada orang baik, maka akan dikumpulkan di surga bersamanya. Kalau cintanya kepada orang ahli neraka, maka juga akan dikumpulkan bersamanya di neraka. Hati-hati bapak-bapak punya idola. Wah, idola saya adalah orang yang suka ngebor itu, nanti dibor nanti. Ya. Gara-gara pencinta sepak bola ada yang suka memasukkan gol, ternyata orang kafir. Ini idola. Nanti bisa dikumpulkan di mana? Di neraka. Wah. Ada juga di antara manusia idolanya penyanyi top. Nah, penyanyi top. Ini. Wah, bahaya ini. Kalau dia masuk neraka nanti akan dikumpulkan bersamanya di mana? Di neraka. Hati-hati para jamaah mengidolakan tokoh. Hati-hati. Dan siapa yang kita cintai juga harus hati-hati. Jadikan idola kita atau orang yang kita cintai adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah. Pertama diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Para sahabat. Kemudian siapa lagi? Para tabi'in. Kemudian siapa lagi? Seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini. Merekalah orang yang kita cintai. Maka kemudian ketika sahabat tadi pamitan para jamaah, maka Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya. Maka saat itu pula lah Ibnu Abbas mendengar sabda Nabi tadi, langsung berkata, Allahumma inni uhibbu Abu Bakrin amal ka'amalihima. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Abu Bakar dan Umar, meskipun aku tidak beramal sebesar amal mereka berdua. Masya Allah para jamaah. Ternyata di dalam Islam ini ada satu amalan, nggak repot, nggak berat, gratis, tapi nanti bisa masuk surga yang paling tinggi. Amalan apa itu para jamaah? Amalan amalan mencintai. Ya, maka misalnya saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendalam. Maka insya Allah nanti akan surganya akan bersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai sekarang para jamaah tanamkan rasa cinta kepada Allah, kepada para nabi dan rasul, kepada siapa saja orang yang beriman, agar kita nanti dikumpulkan bersama mereka
di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita nanti bertemu dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.